Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terutama alhamdulillah saya bisa bersilaturahim sama Gus Zaka. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahim yang kedua ya Gus. Alhamdulillah. Nanti saya ke sana lagi. Iya, tak tunggu ya Gus di Sumenep ya Gus. Begini Gus, pada waktu saya menjawab tantangan di sampean itu Gus, waktu sampean itu meminta pernyataan dari saya apakah melanjutkan untuk mengkanter Salafi Wahabi atau tidak, maka saya secara pribadi untuk melanjutkan mengkanter Salafi Wahabi Gus, karena saya punya pemikiran, artinya kalau Salafi Wahabi masih membid'ahkan amaliyah kita atau menyalahkan bahkan membid'ahkan bahkan sampai tatanan kesyirikan Gus, mensyirikkan itu, maka kami tetap akan selalu mengkanter Salafi Wahabi, artinya meluruskan pemahaman mereka yang dimana mereka itu banyak berdusta dengan fatwanya Gus. Maka ada salah satu komentator yang mengomentari channel saya Gus. Ketika konten itu? Iya, konten itu Gus. Di antaranya saudara Sufardi Pardi Gus. Isinya begini Gus. Tidak ada jalan kebenaran kalau menyelisih sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan kebenaran kalau menyelisih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu banyak dalil, cukup mengikuti cara ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka dijamin sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling setia. Apabila menambah cara ibadah yang lain, maka merasa lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat gampang rumusnya, namun masih saling menyalahkan. Artinya kalau sekarang anggapan mereka itu Gus, anggapan mereka yang Rasulullah itu sudah sempurna. Nah, yang kita ini, iya, yang kita ini dianggap menambah itu Gus. Ya, artinya dianggap tidak mengikuti Rasulullah. Bagaimana ini respon sampean Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Gus Abi Hamdan ya. Channelnya kita dukung ya, sesama channel Aswaja. Saya kalau membaca atau menanggapi komentar seperti itu, karena saya tahu atau saya kuat menyangka bahwa orang itu orang yang ingin benar gitu. Artinya ingin benar sendiri itu Gus? Enggak. Itu buruk sangka. Artinya orang ini ingin beragama dengan benar. Oh, iya, saya yakin seperti saya biasa berhusnudon gitu. Iya. Hanya saja mungkin cara memahaminya berbeda. Ya, saya tidak mau bilang salah dulu, berbeda. Ya, berbeda ya. Ya. Maka sekarang saya tegaskan bahwa saya sepakat dengan orang itu bahwa kita ibadah tidak perlu menambah-nambah. Kita ibadah seperti yang diajarkan Rasulullah. Ingat, diajarkan. Seperti yang diajarkan Rasulullah ya. Contohnya kalau sholat zuhur diajarkan berapa? 4 rakaat. Takbir dulu ya. Baru setelah itu baca Fatihah, habis itu ruku. Jangan ruku dulu baru baca Fatihah baru takbir. Kita enggak diajarkan untuk menyelisihi. Benar itu. Jangan menyelisihi. Tapi saya paham maksud orang ini adalah tentang maulidan. Maulidan, tahlilan, Rasulullah kok enggak, kita kok melaksanakan. Iya. Sekarang begini pertanyaannya. Tahlilan itu isinya apa? Mendoakan orang mati. Iya, intinya itu kan, Gus. Iya. Rasulullah mengajarkan enggak mendoakan orang mati? Pasti. Ya, mengajarkan. Iya. Terus maulidan itu isinya apa? Baca sholawat, bersodakoh, mensodakori apa? Mensyukuri nikmat Allah. Itu kira-kira ajaran Rasulullah enggak? Ajaran Rasulullah ya. Sekarang mungkin pertanyaannya, Rasulullah kok enggak pernah melakukan seperti yang kita lakukan yaitu maulidan? Tidak seperti maulid yang berkembang saat ini ya. Inilah bedanya antara mencontoh perilaku Rasulullah yang dikerjakan dengan mengikuti ajaran Rasulullah. Kalau mengikuti ajaran Rasulullah bukan hanya mencontoh perilakunya, tetapi semua yang bersumber dari Rasulullah. Jadi misal Rasulullah mengajarkan banyak bersolawat, kita banyak bersolawat. Rasulullah tidak mengajarkan bersolawat setiap tanggal 12, tetapi namanya banyak bersolawat kapan saja. Kapan saja boleh. Karena di situ
Tidak ada Rasulullah mengatakan tidak boleh bersolawat kalau tanggal 12. Iya, tidak ada. Sehingga ketika kita bersolawat tanggal 12 itu berarti kita menyelisihi Rasulullah. Kita tidak menyelisihi. Jadi kata kuncinya tidak menyelisihi. Iya, iya. Jadi ucapan Rasulullah itu, sabda Rasulullah ketika bersolawat mendoakan orang mati itu tidak terbatas. Kapanpun boleh, dimanapun boleh, tidak ada batasan di situ. Tidak boleh kalau hari pertama orang mati, tidak boleh kalau hari kedua orang mati. Jadi kita bukan menyelisihi Rasulullah. Kita melaksanakan apa yang diajarkan Rasulullah, yaitu berdoa, bersolawat, bersodakoh. Di mana perintahnya memang tidak ada batasan kapan, tidak ada batasan di mana. Kalau memang risih dengan maulidan, Rasulullah tidak mau. Kita juga tidak maulidan lah. Kita bersolawat gitu aja lah. Kita hanya bersolawat, kita hanya bersodakoh, kita hanya ngasih makan orang atau kita hanya mengundang orang untuk mendengarkan ceramah. Sudah itu aja. Ada pengajiannya ya. Ya ada pengajiannya. Kalau risih dengan tahlilan, kita nggak tahlilan kok. Kita hanya mendoakan orang mati kok. Iya. Ya gitu aja kan. Iya, iya. Pertanyaannya sekarang, Rasulullah mendoakan orang mati nggak? Iya, jelas. Kan, pasti sudah. Iya. Ya. Tahlil apa? Baca sholawat, mengajarkan baca sholawat jelas. Pasti. Berarti kan kita tidak menambah-nambah. Tidak. Ya sudah begitu Cuma aja. Dari mungkin dari tuduhan mereka. Tuduhan mereka mungkin terjebak kepada nama. Iya. Jadi dipikirnya tahlilan ini satu ibadah seperti sholat yang kita buat-buat, kan enggak padahal. Bisa jadi dalil mereka itu contoh. Ya itu yang sering saya bilang, padahal ustadz mereka sendiri, siapa namanya itu, Dr. Dasman sudah mengatakan bid'ah itu adalah sesuatu yang menyelisihi contoh Rasulullah bila contoh itu adalah sesuatu yang pernah dikerjakan atau sesuatu yang pernah diucapkan atau sesuatu yang pernah disetujui, bukan hanya terfokus kepada dikerjakan. Itu Anda bisa cari itu. Jadi jelas kita itu sudah mencontoh Rasulullah. Hanya karena ajarannya Rasulullah itu tidak membatas-batasi, maka kita pun tidak batas-batasi. Justru ini yang penting. Kamu melarang orang membaca tahlilan di rumah orang mati, melarang bermaulidan tanggal 12. Padahal Rasulullah tidak melarang. Kamu yang bikin aturan sendiri, yang mengada-ngada syariat. Iya, justru kamu yang ahli bid'ah. Iya, melarang-larang sesuatu yang tidak ada larangan. Bid'ah kalau seperti itu, Bos. Bid'ah yang sesungguhnya itu kan. Iya. Jadi sesuatu yang tidak ada larangannya, sama dengan begini, kamu makan daging. Kan bahasanya makan daging, maka mau ayam, mau sapi, mau kambing, silahkan. Terserah. Ketika tiba-tiba kamu melarang orang makan daging ayam, padahal sabda Rasulullah bersolawatlah atau makanlah daging, ya kamu yang buat aturan. Saya kira begitu saja. Jadi kepada orang itu, dia itu orang ingin baik. Ya bisa saja itu isi otaknya itu. Maka dari itu terus harus diluruskan. Jadi kita bukan ingin menjatuhkan Wahabi, tetapi kita ingin meluruskan orang agar tidak salah paham. Karena khawatir dari korban salah paham itu komentarnya jadi seperti itu. Ketika orang melakukan sesuatu yang dia tidak kenal, langsung dianggap ini menyelisihi Rasulullah. Kira-kira seperti itu. Apalagi sampai menafsiri ayat Al-Qur'an itu sembarangan dengan firayih itu kan sangat berbahaya. Berbahaya sekali, sering seperti itu. Iya, maka kita tidak boleh tinggal diam. Tidak boleh tinggal diam, ya tetap harus kita terus ya. Karena itu termasuk bid'ah yang dhalalah. Jelas ya. Jadi justru mereka itu secara tidak langsung. Iya. Kalau saya itu segini, Bos. Artinya kebodohan yang dibiarkan tanpa kita counter, maka di situ akan menjadi sebuah kebenaran menurut asumsi masyarakat. Pada akhirnya. Iya, dianggap sebuah kebenaran. Ya karena kan ada bahasa juga, orang bodoh itu atau tidak tahu itu kan seperti anak kecil. Iya. Jadi wal jahilu sohirun wa in kana syaikhun. Jadi walaupun tua, anak kecil. Nah, anak kecil ini kan kita jaga. Jangan sampai makan batu. Ini batu nah kan. Mungkin dia belum kenal itu batu. Walaupun kelihatan yang berceramah keren, tapi itu batu masih lumayan, tai ayam misalnya. Itu tai ayam nak, jangan dimakan. Kita cuma mengingatkan karena yang tidak tahu itu dianggapnya seperti anak kecil. Saya kira lucu ya. Saya kira seperti itu. Nah, silakan mungkin tambahannya. Iya. Ya sebenarnya begini lagi Gus, artinya saya ingat di tafsir Jalalain itu Gus, orang Yahudi ternyata itu juga ada ummiyun itu Gus. Namanya ummiyun itu artinya mengikuti apa kata pemimpinnya. Yang tidak tahu. Artinya mengikuti apa kata ustadznya itu. Artinya walaupun kedustaan, kebohongan yang dari ustadznya itu faktamaduha, mereka itu mengikuti, mengokohkan bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Padahal ustadz-ustadznya itu la ilma lahum. Mereka sebenarnya itu tidak punya ilmu. Itu wa minhum ummiyuna. Iya. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum billah yarusun. Iya.
illa yadhunnun. Ya, illa yadunun ya, wa minhum Iya. illa yadunun. Iya. Jadi memang prasangkanya orang yang tidak tahu itu ya cuma menduga-duga. Iya. Jadi di situ kan mesti Iya. cuma ya mengira-ngira. Mengira-ngira. Iya. Ya namanya orang nggak tahu, Gus. Iya, Pasti ikut-ikutan. Iya, karena kan ketika ada orang ngomong sama kita tidak tahu indikator kebenarannya apa, kan mesti Iya. kita tidak ada pilihan ya, Iya, iya. terima saja. Nah, Iya, iya. di tengah keadaan seperti itu kita kasih ya, Iya. kita kasih pembanding gitu. Pembanding. Bahasanya kita kasih saringan loh, ini cara menyaring cara sama orang, maka itulah disebut Iya. counter gitu. Artinya kita menunjukkan orang yang sedang kebingungan, ya, Gus. Betul. Memberikan jalan Ya, yang itu- sebenarnya itu itu. dengan berbahasa sangat lembut. Iya. Kalau kita berbiasa dengan anak-anak kecil ada di tengah lapangan, di situ banyak hitam-hitam, dipikir dia makanan coklat. Kita kasih itu tai ayam, Iya. jangan dimakan. Iya, iya. Ini saya kira bukan sesuatu yang harus. Kita tidak butuh dalil atas nama kasih sayang. Iya, kasih Kita bukan sayang. benci. Iya, iya. Kasihan, kamu Kasihan. tidak pernah belajar agama, tidak pernah ngerti, tiba-tiba mendengar ceramah yang bermasalah, tidak punya tolak ukur untuk menilai ini benar Iya, salah, iya. kamu telan saja. Kita kasih pembanding. Sebenarnya ada YouTuber aja harus bersyukur, Gus. Ya, Kan kita menyampaikan seperti apa adanya itu, Apa Gus. adanya, Artinya murni sesuai dengan Penjelasan- ibaratnya. penjelasan ilmiah. Iya. ya kalau kita buktikan di tai kucing, kalau tidak percaya bahasanya beginilah gampangnya. Iya. Anak-anak itu sedang pegang-pegang tai kucing, terus kita ambil, kita tunjuk ini tai kucing, kita petek, kita ciumkan, Iya, iya, tai iya, kucing kan. iya. Kalau masih dimakan juga, artinya sudah kita kasih tahu salah. Masih lanjut juga Iya. beliau. Iya, wal amru. Anggap memberi racun itu, Gus. Ya sudah, bagaimana lagi? Enggak, maksudnya kalau yang ceramah juga masih terus nyekokin terus Iya, anak iya. kecil sudah kita kasih tahu ini tai kucing masih ditelan juga ya. Gimana lagi kan? Iya, iya, Ya iya, sudah, iya. Iya, saya iya. kira ya selama ini tetap tidak mati obor gitu, tetap Iya, terus iya. menyemarakan. Saya Iya, kira iya. seperti itu. Iya, iya. Ya sudah cukup ya, Gus. Ya, Terima kasih ya, Gus ya. sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jenengan sekeluarga di sini telah menerima saya, yang sehingganya saya merasa bangga, merasa bahagia. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan atau perbincangan kami dengan Gus Zaka. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.